من دعانا إليه بالعلم وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا أما بعد. Hadirin para jemaah Majelis Ihyaul Qulub, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak berkumpul di tempat ini kita semua kecuali dengan tujuan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak ingin saya sampaikan karena melihat waktu sedikit saja, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin sahabat Ihyaul Qulub yang sangat saya cintai, ada satu waliullah, seorang ulama, bahkan dikenal sebagai Sultanul Auliya. Sultanul Auliya itu adalah ratu atau raja daripada para waliullah yang sering selalu kita sebutkan di setiap kita punya acara. Selalu saja ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita menyebutkan nama beliau dengan sebutan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi, terus dilanjutkan dengan wa ila ruh Sultanul Auliya. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu suatu malam, suatu ketika pernah berjalan atau pulanglah dari tempat pengajiannya, lalu diiringi di belakangnya dengan para muridnya. Syekh Abdul Qadir di depan, muridnya di belakang, bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan orang ini ahli maksiat, bisa dikatakan orang yang selalu bermaksiat. Bahkan pada saat itu bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam keadaan mabuk. Tidak cuma sampai di situ, bahkan tengah memegang botol minuman keras. Berulang lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu dengan seorang yang ahli maksiat dalam keadaan mabuk dan memegang botol minuman keras. Bertemu di persimpangan jalan, lalu dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak berapa lama orang itu memandang juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seraya berkata, saya sebutkan bahasa Arabnya dulu dan saya jelaskan bahasa Indonesia. Kata orang itu, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, artinya wahai Abdul Qadir. Tidak dengan syekh, dengan kiai, dengan ustaz. Ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu Qadir? Qadir itu apa? Mampu. Syekh Abdul Qadir mendengar pertanyaan ahli maksiat tadi, menjawab, "Na'am, Allah Qadir. Allah Qadir." Ya, tentu saja Allah itu mampu, maha mampu. Dijawab dengan ekspresi yang biasa saja oleh Syekh Abdul Qadir. Terus kedua kalinya orang yang memegang botol minuman keras itu bertanya kembali kepada Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, Allahu Qadir, Allahu Qadir bisa. Apakah Allah itu mampu? Dijawab lagi oleh Syekh Abdul Qadir dengan jawaban yang sama, tapi ekspresi yang beda, seakan-akan memastikan bahwa Allah pasti bisa. Nah, Allah Qadir, iya, Allah pasti mampu. Ketiga kalinya bertanya lagi orang yang memegang minuman keras yang ahli maksiat tadi, bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Ya Abdul Qadir,
wahai Abdul Qadir, Allahu Qadir, apakah Allah itu mampu? Dijawab dengan jawaban yang sama oleh Syekh Abdul Qadir, namun lagi-lagi dengan ekspresi yang berbeda. Apa kata Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir, nah, dengan raut muka yang sedih, dengan nada yang sedih, nah, Allah Qadir, iya, Allah itu mampu. Sambil menangis Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan yang ketiga. Kita lihat di sini ahli maksiat bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, semuanya sama pertanyaannya. Tapi dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan jawaban yang sama namun ekspresinya beda. Setelah itu bubar, berpisah antara Syekh Abdul Qadir dengan ahli maksiat tadi yang pernah mabuk bahkan memegang minuman kerasnya. Berpisah di persimpangan jalan, namun ini meninggalkan pertanyaan di hati-hati muridnya. Kenapa tiga pertanyaan sama dijawab walaupun dengan jawaban yang sama namun ekspresinya berbeda? Ditanya, wahai Syekh, wahai guru kami, apa maksud dari pertanyaan orang yang kita temui tadi di jalan? Kata Syekh Abdul Qadir, pertanyaan pertama dia mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, Allahu Qadir, apakah Allah itu mampu? Apakah Allah itu mampu? Syekh Abdul Qadir menjawab, ya, Allah mampu. Apa maksud dari pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu mengampuniku yang ahli maksiat seperti ini? Kemudian curhat dengan raut muka walaupun tidak dilontarkan dalam wujud pernyataan kepada Syekh Abdul Qadir, tapi Syekh Abdul Qadir bisa merasakan daripada pertanyaannya yang bahwasanya yang dia tanyakan adalah, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu mengampuni dosa? Syekh Abdul Qadir jawab, ya, Allah mampu. Pertanyaan kedua, apa kata orang tersebut? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu merubah aku yang seperti ini, keadaanku yang seperti ini, dalam maksiat kepada Allah, menjadi sepertimu yang taat kepada Allah? Itu pertanyaan yang kedua. Apa kata Abdul Qadir? Ya, pasti mampu. Allah bisa merubah engkau menjadi alim atau saleh seperti itu. Namun pertanyaan ketiga, dia bertanya kepada saya, apa katanya? Ya Abdul Qadir, Allahu Qadir, apakah Allah itu mampu? Apa maksudnya? Apakah Allah itu mampu mengubah diriku, kata Syekh Abdul Qadir, yang terkenal alim, yang terkenal saleh, akan dijuluki Sultanul Auliya, dirubah sama Allah menjadi orang yang ahli maksiat? Aku bisa menjawab, apa kata Allah? Ya, Allah mampu. Karena hakikatnya sahabat, orang yang katanya alim, orang yang katanya alim itu bukan berkat dirinya. Orang yang katanya soleh itu bukan karena usahanya. Orang yang katanya bagus itu bukan karena jerih payahnya, tapi itu semua adalah bentuk daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nanti bertahun-tahun itu tahunmu yang kau habiskan di dalam mencari ridha Allah, mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa engkau menjadikan jaminan untuk menjadikanmu menjadi saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi rasa percayamu kepada Allah, rasa husnudzonmu kepada Allah, itu yang akan membuat engkau menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat ini yang katanya dia baik atau yang katanya dia jelek, jadi yang baik dengan menjelekkan yang jelek, yang jelek dengan jangan menjelek-jelekkan yang baik. Kenapa? Karena kita semuanya ada di tangan Allah. Hati kita ini ada di tangan Allah. Sedetik pun orang ini berubah kita yang tadinya kita semangat untuk beramal soleh, bisa saja berubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita menjadi baik, tidak merasa baik. Tugas kita merasa buruk, tapi jangan menjadi buruk. Karena orang yang baik itu tidak perlu merasa baik. Saat orang baik merasa baik, itu membuktikan bagi dia orang buruk.
Orang yang merasa buruk belum tentu dia buruk, karena dengan perasaan di dalam hatinya merasa dirinya buruk, itu berarti menunjukkan bahwa dia melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan manfaat bagi antum sekalian, khususnya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.